Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Saya percaya saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Tema kita hari ini adalah menyatakan kebenaran dengan kasih. Terdapat di dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Apa itu menyatakan kebenaran dengan kasih? Mari kita memperhatikan teks yang kita baca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kata tetapi adalah kata penghubung yang berarti terikat dengan teks sebelumnya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya hidup seperti Kristus, yaitu rendah hati, sabar, lemah lembut, dan penuh kasih dan saling membangun. Jadi, menyatakan kebenaran dengan kasih adalah membangun relasi iman satu dengan yang lain untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau di gereja, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang. Persilangan hubungan ini berpotensi melahirkan beragam masalah. Kita hidup saling memperhatikan, saling mengkritik, saling menilai. Ketika ada sesuatu yang salah, kita bertanggung jawab menegur atau mengingatkan mereka. Disinilah seringkali timbul konflik. Saat kita mengatakan kebenaran, seseorang bisa saja tersinggung, marah-marah, atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya hubungan semakin runyam. Oleh sebab itu kita harus menyelesaikan segala sesuatu dengan kasih Allah yang ada di dalam diri kita, dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan yang Allah karuniakan kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menghidupi kebenaran di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyatakan kebenaran kepada orang lain kalau diri kita sendiri tidak menghidupi kebenaran tersebut. Kita sendirilah yang terlebih dahulu menyadari bahwa kita harus menghidupi kebenaran di dalam diri kita. Baru kita mampu menolong orang lain. Dikatakan di ayat 15, berpegang teguh kepada kebenaran. Kita harus memastikan bahwa diri kita berpegang teguh pada ajaran Kristus yang merupakan kebenaran sejati. Untuk membangun orang lain, kita harus membangun diri kita terlebih dahulu, mengusahakan untuk layak di hadapan Tuhan. 2 Timotius 5 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang berterus terang memperkatakan kebenaran. Kata usahakanlah berarti berupaya sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Dan kata layak, dokimon, berarti pantas atau tahan uji. Dengan demikian, kata usahakanlah engkau layak berarti ada upaya dari dalam diri kita dengan kerja keras, sungguh-sungguh sekuat tenaga. Yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, sehingga berakar lebih dalam di dalam Dia. Di dalam segala hal, dalam pengetahuan, kasih, iman, dan semua bagian dari manusia baru. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, iman di dalam Dia, kasih kepadanya, dan kebergantungan padanya, semakin kita akan berkembang dalam setiap kasih karunia. Perhatikanlah, tiap-tiap orang Kristen menerima pemberian dan kasih karunia dari Kristus demi kebaikan dan keutuhan seluruh tubuh. Tiap-tiap anggota membangun dirinya dalam kasih. Kita harus menjaga kebenaran bersama-sama dengan kasih. Kebenaran adalah suatu hal yang unggul, namun kita harus mengatakannya di dalam kasih dan bukan dalam pertikaian. Keduanya ini harus berjalan bersama-sama, yaitu kebenaran dan damai sejahtera. Kita harus saling membantu dan menolong sebagai anggota-anggota dari tubuh yang sama. Marilah kita saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menjaga kesatuan. Percayalah, mengutamakan kebenaran di antara orang-orang Kristen sangat membantu pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.